Oke Mega, setelah Vicky masuk Penjara ini dalam sendiri. tahanan, udah mulai lega kah atau seperti apa? Jadi Mungkin lebih- atau ada rasa ketakutan tersendiri kah? Saya alhamdulillah saya sudah mulai lega, artinya saya sudah tidak harus buang-buang waktu lagi menanggapi permasalahan ini. Dan di dalam tahanan sekarang aja. Alhamdulillah ini kesabaran saya selama 2 tahun saya menunggu keadilan dan inilah semuanya terungkap semuanya ya. Dan saya sudah bersyukur bahwa saya mau mengakhiri ini semuanya. Saya sudah banyak waktu yang terbuang untuk menanggapi kasus ini. Tapi saya saya sebenarnya agak sedikit marah gitu. Kenapa lama 2 tahun gitu. Tapi saya hargai kepolisian dan aparat dari kejaksaan juga bahwa mereka ini harus menemukan bukti-bukti yang benar-benar kuat gitu. Karena untuk menjerat Vicky Prasetyo ini dia berkali-kali selalu lolos kan. Apalagi kasus saya ini dari awal sampai akhir itu ditayangkan oleh media. Jadi polisi tidak gegabah mengambil keputusan ini. Saya setiap hari menelpon polisi, Pak bagaimana, saya nggak punya kekuasaan apa-apa selain menunggu hasil ini. 2 tahun saya memendam ini semuanya gitu. Dan dia sudah berhasil membuat opini seolah-olah saya di dalam kamar bersama teman saya. Tapi kan kalian tidak tahu, sebelum media masuk ke kamar saya, ke rumah saya, Vicky Prasetyo dan adiknya pertama orang yang masuk lewat tembok manjat ke rumah saya. Itu saya lagi sama teman saya di taman. Begitu dia masuk, saya kaget dong. Saya sempat argumen dengan Vicky Prasetyo karena dia mau dorong saya, dia mau narik saya, dia mau bawa saya. Saya nggak mau lagi ikut dia. Nah, Vicky Alman ini teman saya ini lagi di samping saya, cuman diem aja. Saya justru minta pertolongannya, tolong saya nggak mau ikut dia, saya nggak mau ini. Nah, nggak lama kemudian ini sekitar terjadi bisa kurang lebih 5 menitan. 5 menitan terjadi kayak argumen dengan saya. Adiknya ambil kunci, baru buka pagar buat media masuk. Begitu dia lihat lampu kamera nyala, saya langsung dijorokin, tarik pintu, langsung dia jebolin, dia teriak, "Kamu ngapain di dalam? Kamu berzina!" Saya sampai bengong gini, apa gitu. Saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa apa, saya cuma diam. Saya diam sediam-diamnya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat itu pun saya nggak bisa membela diri karena saya tahu bukan salah media, karena media itu memang tidak menayangkan yang kami dorong-dorongkan. Tapi kan semua bukti ada, CCTV saya di rumah itu semuanya terekam dan sudah ada di tangan kepolisian. Tapi inilah keberhasilan mereka sudah membentuk opini ini seolah-olah saya di dalam berzina. Karena apa? Karena memang media belum mengambil gambar saya sebelum itu. Saya sempat dorong-dorongan. Kami ini dorong-dorongan pintu loh. Bukan ketahuan di dalam kamar lagi berdua, bukan. Dan yang aneh lagi ada pertanyaan gini, kenapa temannya Mbak Angel malam-malam? Iya malam-malam, karena pada saat itu bukan hanya kami berdua, ada saudaranya dan istrinya, dan juga ada supir saya, ada suster saya, dan masih banyak lagi ada tim saya. Kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 1,5 jam. Tiba-tiba pamitan sebagian, tinggal Vicky Alman. Kenapa teman saya ini belakangan? Karena dia bilang nanti habis dari rumah saya dia mau ngambil kopi dari omnya, kirim dari Padang buat dia, dan itu nggak jauh dari rumah saya. Jadi begitu saudara dia pamit, semuanya pamit, belum ada 10 menit teman saya ini nelfon omnya, janjian mau ambil kopi. Kok ya delalah, langsung Vicky Prasetyo itu masuk. Kan berarti dia sudah mengintai saya. Kenapa dia tidak masuk pada saat keadaan banyak orang? Berarti dia sudah mengintip itu semua kan? Dan ini yang sudah diketahui oleh polisi. Tapi jujur, saya angkat jempol. Mereka sudah berhasil menutup ini. Apalagi pengacaranya selalu mengatakan harkat martabat sebagai suami yang mau mempertahankan rumah tangga. Mohon maaf Pak,
benar. Dan saya memang ketahuan memang di dalam kamar berdua, bukan karena jebakan dia dan bukan karena dorongan dia saya masuk ke dalam. Saya orang yang membela Bapak. Saya juga ikut marah dengan diri saya, Pak. Bahkan saya mempertaruhkan darah saya. Tapi yang Bapak bicarakan harkat martabat ini, orangnya ini seperti apa, harkatnya seperti apa, martabatnya seperti apa, 5 kali masuk penjara, terus terakhir menjebak saya. Saya cuma minta tolong, saya cuma mau bercerai secara baik-baik. Kenapa tidak menceraikan saya secara baik-baik? Kenapa saya harus dijebak, harus dipermalukan? Dan saya nggak bisa membela diri, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma diam. Sampai keadilan 2 tahun saya baru dapatkan. Sekarang dia mau bicara apa, dia mau bentuk opini apa lagi, saya sudah tidak mau ambil pusing. Saya pun sudah nggak punya tenaga untuk membentuk opini seperti apa. Saya hanya berbicara seapa adanya tentang diri saya ini. Mau percaya mau nggak, saya sudah pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan. Biar alam yang akan menjawab semuanya, biar Allah yang membukakan semuanya. Saya sudah nggak mau lagi membahas apapun. Mereka keluarganya mau bawa ayat, mau bawa ini, mau bawa itu. Mohon maaf. Dengan mereka semakin bawa ayat, kita tahu kan bagaimana terpuruknya keluarga mereka. Sebenarnya ini teguran dibuat buat mereka. Dengan anaknya keturunannya seperti apa, dengan keluarga seperti apa, dengan walaupun dia punya program di mana-mana, tapi lihat penghasilan dia tutup lubang gali lubang. Terus keluarganya nggak pernah bahagia. Itu sebenarnya sudah teguran dari Allah, karma itu ada. Udahlah, mohon stop, jangan melakukan ini lagi. Cukup saya yang terakhir, semoga semua keluarganya belajar dengan peristiwa ini. Sangat tinggi hati dan angkuh. Udah Mega, sebelumnya apa sih yang membuat akhirnya Vicky memalukan dirinya? Apakah sebelumnya emang ada konflik bersama Vicky? sebelumnya Kayak gitu akhirnya- nggak sampai bikin Dia malu. mempermalukan saya itu karena saya sudah tidak mau menerima dia. Saya bilang saya akan menggugat kamu. Saya nggak mau lagi karena ketahuan selingkuh berkali-kali, ambil uang saya, keluarganya juga curi parfum branded saya di dalam mobil, kacamata branded saya, dan dia mengusir semua pekerjaan yang ada di dalam rumah saya. Contoh, supir saya yang bekerja dengan saya sudah hampir kurang lebih 9 tahun, asisten saya, mbak saya, semuanya diganti dengan orang-orang media. Jadi adik iparnya jadi supir saya, baby jadi pengen kalau saya jalan dia pegang tas saya, jadi ini segala macam. Saya tanpa saya sadari ternyata mereka itu membuat semua itu supaya orang-orang saya lama saya itu yang bekerja dengan saya itu kan kasihan ya, saya harus pecat orang-orang saya seperti supir saya yang udah ngabdi sama saya hampir 9 tahun, saya harus pecat hanya karena omongan mereka bilang dia nggak baik. Tapi di balik itu ternyata satu keluarga tinggal di rumah saya, malah saya kayak kehilangan banyak barang. Kan gak ada orang yang masuk di dalam rumah saya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like,